Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Jadi ada situasi sahabat, ya biasalah. Orang kalau sudah kepepet biasanya ada dua jurus klasik yang dikeluarkan. Yang pertama itu mengaku diselimi, yang kedua menuduh digoda kekuasaan untuk melakukan restoratif justice atau damai. Itulah yang selama ini dimainkan oleh para pemburu jasa. Katanya mereka digoda oleh Jokowi atau orang-orang Jokowi untuk restoratif justice. Seolah-olah Presiden Republik Indonesia yang ketujuh ini lagi mau nawarin damai kayak sales kartu kredit saja sahabat ya. Jadi memang lucu, tapi sayangnya ini dibantah telak oleh Andi Aswan. Yang kita tahu memang Andi Aswan ini adalah orang yang selama ini berjibaku bersama dengan Ade Darmawan CS bagaimana menghadang seluruh bualang-bualang, kibulang-kibulang, kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh para pemburu ijazah. Nah, untuk lebih jelasnya ini coba kita cek videonya secara bersama-sama. Sekarang the main player-nya kan adalah yang dikatakan RRT oleh itu mereka, kan oleh mereka kan. Ya kalau dia kan pelengkapan dari itu kan lazim gede. Ibaratnya kan gitu. Kalau kemarin kan dia kan paling hebat. Ya nggak? Iya. Wah, semua dia yang koordinir kan. Tapi kalau kita lihat ini, tapi kan menarik juga. Apakah dia bisa sampai ke mana litigasi ya? Iya, Nggak mungkin. Non litigasi yang Dia kan katanya. non litigasi kan. Bang, kalau abang ini, abang sama Ade Darmawan itu banyak yang marah loh dari subscriberku. Kasih tahu dong sama Andi Azwan, jangan tawar-tawarin mereka teroris atau para tersangka untuk datang ke Solo, mau dibujuk-bujuk supaya RJ lah apa semua. Emangnya abang mau mengajak mereka gitu? Pak Jokowi yang To be suruh. frank ya, gue nggak bakal mau. Ya. Serius? Ngapain gue ngajak-ngajak dia? Rismon selalu bilang ngapain itu relawannya Jokowi membujuk-bujuk kami untuk datang ke Solo. Kalau si Kurnia ya kan, ya Masih boleh lah ya. masih boleh lah kalau dia gitu. Oke. Rustam aja gua nggak mau. Oh gitu. Abang juga milih-milih gitu. Bukan masalah milih-milih. Ya ini kan mereka provokator semua itu. Iya, iya. Kayak modelnya gitu kan. Motivasinya apa abang untuk kemudian meminta mereka, khusus Kurnia misalnya, abang Ya, kalau gua seperti kan rasa kasihan. Ya dia pertama dia kan advokat ya. Ya, Dia kan oke. pasti kan dia tahu benar lah kan. Ya mungkin Riza Fadil juga seorang advokat. Iya, kan. iya, iya. Tapi kan kelihatannya keras banget kan kalau Riza Fadil itu. Iya. Ya, ibaratnya hatinya tuh udah kayak batu yang sudah batu bukan kuarsa lagi lah. Iya. Andesit susah untuk dibor gitu. Tapi bukan Pak Jokowi yang suruh kan? Nggak ada. Iya, iya. Kita ini berdasarkan ini aja kemanusiaan aja. Ya kan? Masalahnya kan ya oke lah ya mereka berkoar-koar berteriak-teriak. Kenyataannya saya bilang dia bisa masuk gitu loh. Iya. Mumpung nih ada RJ dan Pak Jokowi kan orangnya selalu terbuka untuk itu. Ya bisa aja dia lakukan itu. Tapi kalau lu nanya Bill, gue nggak mau. Intinya gitu loh. Iya, iya, iya. Ya. Tapi kan kita melihat kan bukan pada sisi keinginan kita. Iya. Kita melihat pada sisi untuk hablum minan nasnya itu. Gitu loh. Ya kalau hablum minan nas, kenapa nggak sekalian dengan RRT bang? Kalau dari awal dia mengatakan dia nggak mau kok. Iya, iya. Ngapain kita paksa-paksa orang kayak gitu? Iya. Saya lebih senang malah. Karena senang apa ya? Udah langsung fight di situ. Iya. Ya kan? Kemudian juga langsung bisa menjernihkan the real Iya. ijazah itu gitu loh. Kan mereka selalu kan mengatakan ijazah palsu sehingga masyarakat itu di benak mereka kata palsu itu lebih kuat daripada kata asli kan. Iya. Nah kan kita rubah sekarang. Ijazah asli tuduh palsu, ijazah asli tuduh palsu. Iya, iya, iya. Harus kita mainkan seperti itu. Iya. Ya, ijazah asli tuduh palsu gitu. Ya, memang aku lihat ini berkembang terus loh soal ijazah Pak Jokowi itu dramanya selalu ada babak baru, ada perkembangan yang baru. Kemarin kita fokus ke soal
kebenaran ilmiah dan bukan ilmiah. Nah sekarang ternyata teroris ini mengundang beberapa ahli, termasuk ahli yang dulu pernah menjadi staf di salah satu kementerian. Ya Henry lah. Prof. Henry ini gimana? Dulu dia di tahun 2020 itu pernah memposting di akun X-nya, memperlihatkan tentang ini loh, Pak Jokowi pernah di wisuda, ini loh, Pak Jokowi pernah ada kegiatan di UGM, dia klarifikasi, sekarang justru menjadi bagian dari teroris. Kita kan juga paham model Henry itu. Ya, bocorin aja, nggak apa-apa. Dia maksudnya kalau, abang paham ya apa? kalau dia itu artinya lurus-lurus saja, mungkin dia masih jadi pegawai gitu kan. Ataupun jadi staf ahli mungkin ya, masih dipakai. Gitu. Dia ada benturan dengan Pak Jokowi emang? Saya nggak bisa melihat bahwa itu ada benturan atau apa gitu. Ya. Kan kalau kita lihat semua, yang memusuhi Pak Jokowi ini kan punya latar belakang yang hampir sama. Betul nggak? Betul. Kekecewaan kan. Residu pasca pemilu 2024. Residu pasca pemilu, kekecewaan, tidak menjadi tidak punya jabatan atau tulang sudah tidak diberi oleh tuan. Nah, kan ibaratnya kayak begitu. Iya. Saya berapa kali saya berhadapan dengan Henry Subiakto. Iya. Dan tipenya kan juga kita paham juga. Tipenya kan ya hampir mirip kayak Roy Suryo lah. Iya. Jadi saya kira untuk Roy Suryo, Tipa, Rustam Effendi, Rizal Padilla, fix sahabat bahwa mereka akan P21 dan saya yakin dalam waktu dekat. Karena Andi Azwan juga sudah sangat tegas, jelas, tanpa basa-basi. Dia mengatakan bahwa tidak ada restoratif justice untuk Roy Suryo, Tipa Rismon, Rizal Padilla, apalagi Rustam Effendi. Nah, titik ini saya kira harus digarisbawahi, di bold secara besar. Menurut Andi Azwan, yang boleh RJ itu Ibu Kurnia. Itu pun kalau dia mau, bukan karena digoda, bukan. Apalagi ditekan, untuk apa? Itu hak subjek hukum, bukan hadiah dari istana. Ya mungkin karena Andi Azwan melihat dari sisi kemanusiaan. Yang kedua, bahwa yang namanya Ibu Kurnia ini adalah seorang pengacara. Tapi sampai hari ini juga memang tidak ada hal yang begitu blunder yang disampaikan ke publik terkait soal Pak Jokowi. Kalau yang lain kan memang hatinya sudah beku. Oleh sebab itu, narasi mereka bahwa mereka digoda, saya kira pada sisi ini sudah mulai kelihatan, sahabat. Oleh karena itu, menurut Prof. Edi, ahli hukum pidana, restoratif justice itu bukan alat politik, tapi mekanisme hukum dengan syarat ketat. Ada pengakuan, ada penyesalan, dan ada kesepakatan korban. Itulah yang terjadi antara Pak Jokowi dengan Egy Sujana. Cuma orang ini tidak mau akui di publik. Kenapa? Karena malu-malu. Malu-malu. Biasalah, Bang Egy Sujana ini kan mengaku dirinya sebagai aktivis. Nah, sementara kalau kita melihat kubu daripada Roy Suryo ini, sampai hari ini masih teriak 99,99% palsu. Dia masih memainkan opini, merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling akademisi. Oleh sebab itu, Prof. Muladi almarhum, RJ itu butuh etika baik, itu menurutnya. Jadi bukan drama politik. Kalau masih merasa suci dan benar sendiri, ya jangan bermimpi untuk mendapatkan RJ. Nah, jadi kalau sekarang mereka bilang kami digoda Jokowi, saya kira ini bukan fakta hukum, tapi ini adalah dongeng penghibur diri. Jadi mereka hibur dirinya seolah-olah bahwa Pak Jokowi lebih menginginkan damai, bukan mereka yang inginkan itu. Makanya saat-saat tertentu juga mereka semua ini berteriak, saya tidak mau damai ke Pak Jokowi, saya tidak mau minta maaf, saya pastikan ijazahnya 99,9% palsu. Artinya apa? Yang dia mau sampaikan itu seolah-olah bahwa dia teguh berjuang, sahabat. Padahal sebenarnya dia hanya menghibur diri. Akhirnya semakin jelas bahwa yang digoda itu bukan Roy Suryo CS. Yang digoda itu adalah logika publik dan untungnya gagal. Jadi logika publik yang mencoba dirusak oleh mereka semua ini. Dan hari ini hukum tetap jalan. Minggu depan insya Allah P21, sahabat. Nah, saya kira ya mau damai ya silahkan lewat prosedur. Tapi untuk 5 orang tidak bisa lagi damai. Itu menurut Andi Azwan. Oleh sebab itu jangan kaget kalau pengadilan lebih dingin daripada ruang podcast. Karena di negara hukum yang menentukan nasib perkara bukan narasi korban versi sendiri, tapi fakta dan data, sahabat. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.